Sunajet, Dir, pasar kemis sakit ya. Oh dah. Kemudian lupa ada curug, curug, ya, Panongan, oke. Kemudian kelapa dua, hadir, Leko, hadir, Cisauk, Pagedangan, gini ya. Berarti ada 26 ya. Ada 26. Enggak tahu yang enggak. Ya 26. Jadi Cisauk, Pagedangan sama Paku Haji. Ya. Jadi ini ada 3, ada di Maghrub, ada dalam proses edukasi ya. Sama proses kegiatan yang lain, Pak Anda ada perwakilan. Nah, ini sudah dipasang spanduk. Saya butuhnya di sini hanya foto doang. Siap. Tapi habis foto, Pak Haji Wardi, tolong kasih akomodasi. Ya, takutnya tadi yang dikasih Bapak Benda kurang. Iya. Ada istiadat. Karena ya, apa namanya, kumpul-kumpul gini, kita ini apa ya, karena kesibukan satu dengan yang lain, ya alhamdulillah pengumpul ini kita lakukan. Terima kasih bagi Dapil 234 yang alhamdulillah sudah terus melakukan penataan organisasi, konsolidasi di setiap dapil. Pak Kapten Dae dan dapil 3-nya, dapil 3 terus bangun itu di 5 kecamatan, lakukan konsolidasi dengan seluruh struktural pengurus. Pertanyaan saya, apakah struktural, plan ketua-ketua ranting di setiap kecamatan sudah ada yang buat atau masih belum? Belum ada. Plan belum ada pimpinan. Dapil 3 belum ada? Belum ada. Oke, catat Pak Bendung. Oke. Terima kasih jawabannya dan saya mengapresiasi langkah-langkah yang tadi sehingga kita terus terbangun komunikasi yang baik ya di antara seluruh 29 kecamatan ini ada sharing komunikasi ya. Yaitu yang saya sangat menghargai langkah-langkah para pimpinan semua agar Demokrat di Kabupaten Tangerang ini tetap hidup dengan segala retorika yang baik dan kira-kira sangat bagus. Kemudian dapil 2 untuk Pelangranting, Pak Rahmat sudah ada? Ada, cuman tinggal di 2 lagi. Di 8 kecamatan. Oh, udah 8 kecamatan? Belum semua ya? Belum semua Pelangranting khusus. Tapi kalau Pelang PAC-nya ada toh? Ada. Baik, terima kasih. Berarti nanti koordinasi ya diinventarisir untuk pelang-pelang DPRT. Karena ini kewajiban kita untuk menata struktural sampai dengan tingkat ranting, Pak ya. Kewajiban kita semua. Kita harus lakukan. Tadi dapil 2 ya belum, Pak Bendung. Dapil 3. Sama dapil 3, dapil 4 maaf. Dapil 4 sudah ada belum? Belum, Pak. Pak Haji Wadi belum bikinin? Belum. Jujur. Terima kasih Pak Mani ya, Pak Hidayat. Oke, nanti kita tinggal inventarisir kita desa dan kelurahannya. Sekarang ke dapil 1. Dapil 1, Pak ya ada. Ya, siapa? Pak Nur bagaimana? Dapil 1. Silakan. Sudah ada 8 desa, 8 kecamatan. 10 ambil 8. Pokoknya Ahmad dapil 1. Enggak dapil 1 6. Oke. Sama dapil yang 4 sama 5 udah masuk. Maksudnya sudah dibikin? Sudah dalam proses. Yang lainnya sudah. Sudah ada. Sudah ada yang bayarin? Alhamdulillah belum. Oh, Tapi inisiatif ya. Jadi tolong nanti komunikasikan, biarkan urusan dapil 234 nanti media percetakannya itu Pak Rahmat tolong dilakukan ya. Supaya nanti berkoordinasi. Apakah mau per dapil silakan. Misalkan Pak Kapten ada yang siap untuk melakukan mencetak. Tapi saya berharap seragam ini. Seragam. Nggak usah ada foto-foto saya juga nggak perlu di situ. Pokoknya ketua DPRT desa Anu, kecamatan Anu, gitu. Ini kantor sekretariat. Mohon izin Pak Mulyadi,
Coba apa ininya? Ini ya konsepnya. Yang kemarin itu dilakukan, Ada. yang sudah. Kalau 3 bilang mobil Milali. bapak. Ya, Iya. saya bikin. Iya. Iya. Khusus dapil 3 aja. Ya, tapi Nah ini contoh, ini Dewan Pimpinan Ranting Partai Demokrat Desa Cisoka, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, Jalan AAA, nomor WA. Ya, para pimpinan kita khususnya ketua ranting dicantumkan juga di sini biar komunikasinya kita ada. Siap. Ini ya Bapak Ibu ya. Siap. Nah, ini yang harus dilakukan nanti, dibikin, tempel di rumahnya masing-masing. Siap. Nanti kita bertanya nih pengurus ke para pimpinan DPAC sudah sejauh mana itu dilakukan. Fasilitasinya nanti atau biayanya nanti biarkan bendahara yang akan mengelola itu. Siap. Ya. Bukan stiker. Yang sudah dibikin oleh Pak Nuryadi itu plang. yang besi pimpinan. Yang besi enggak? Yang ini aja dulu. Yang meriah. Nanti besi ada anggarannya lagi. Pak Adit lagi berjuang. Anggarannya nanti berjuang. Ada wakil ini. Ada sekjen. Ya. Jadi, Apa ini Agung Sedayut? mohon nanti Pak Nuryadi contoh 1 atau 2 dititipkan di DPC. Nanti biar dari dapil 2, dapil 3, dapil 4 ya tetap contohnya dari situ. Kalau begini nggak ini pas grup. Kalau bisa dikirim ke grup pimpinan, jadi dapil 3 biar saya ambil alih semua saya bikinkan. Kalau untuk ini nanti saya kirim ke Ada Pak Petetum Presiden ini. ya. Jadi setiap ranting-ranting ya cukup ditempelkan di rumahnya saja. Ya. Cuma Bapak ciri bahwa ini pengurus Partai Demokrat di tingkat ranting. Supaya apa? Segera nanti ya SK para pimpinan DPAC di 29 kecamatan sudah ada di tangan DPC. Alhamdulillah, ini berkat perjuangannya semua. Kemarin kita kumpul dihembuskan lagi, ada koreksi dari teman-teman. Alhamdulillah, SK di 29 kecamatan sudah ada di DPC. Tinggal kita distribusikan. Sekarang harus dilihat dengan SK masing-masing ranting di setiap kecamatan nanti. Sepatan Timur sudah ganti nama belum ketua? Untuk Sepatan Timur semua pokoknya sudah selesai. Ya, itu intinya bahwa hal-hal yang menyangkut terkait dengan SK sudah ada di tangan DPC, sudah tuntas. Ya, insya Allah saya dengan Pak Bendung, dengan Pak Adit dan teman-teman pengurus yang lain akan memaintenance waktu yang tepat. Ya, memaintenance waktu yang tepat menyerahkan supaya tahapan kita menjelang 2022 cerita struktural ini jelas. Baik itu PAC, baik itu ranting, ketika pendaftaran kita verifikasi administrasi sekalipun ke KPU kita sudah nggak sibuk-sibuk lagi. Harapan kita begitu. Ya, kalau acara tadi sosialisasi hanya ngepek saja, artinya ngepek apa? Ya kalau ada sahabat kita butuh penjelasan kaitan sosialisasi ini dan sebagainya sampaikan saja. Panawak pun juga sama seperti itu. Ada program-program yang berkaitan dengan OPD, dengan dinas-dinas di provinsi. Sama-sama kita melakukan gerakan itu agar apa? Ada corong-corong kita, pimpinan-pimpinan kita di tingkat kecamatan itu juga ikut melakukan sosialisasi yang menjadi kebutuhan masyarakat kita khususnya. Tidak hanya berpikir partisem saja, ya, tapi kita semua ada di masyarakat, ya. Dari situ. Nah, karena ini momentum kita adalah untuk penataan, saya ambil sebentar saja waktunya untuk melakukan pengecekan dalam tanda kutip atau penyampaian informasi kaitan dengan planisasi di masing-masing ranting. Jujur aja, karena ranting kita kurang lebih ada 274 desa dan kelurahan, itu juga harus terfasilitasi, minimal plang-plangnya juga harus pakai duman gitu kan. Nah ini kan kalikan saja sama Bapak Ibu, kalau 274 kali sekian kan nggak kecil juga sih, nggak gede juga ya, tapi lumayan lah. Kita bilang begitu. Nah ini secara bertahap. Terima kasih Pak Nuryadi, ada 8 kecamatan sudah dicetak nantinya, itu walaupun ya dikit-dikit aja gitu. Tapi Pak Kapten Daeng itu deh dikit-dikit, kemudian Pak Aceng dan teman-teman yang lain ya. Jadi dengan target kalau ini sudah ya kita akan bikinkan buku khusus, akan buku secara struktural di masing-masing kecamatan bahwa
struktur organisasi kita by name, by address dari tingkat DPC, DPAC dan ranting sudah jelas Pak kedudukannya. Kalau kita nyerahkan itu enak ya. Ini target kita. Nah, siapa lagi kalau kita kebetulan saat ini kita masih diberikan mandat ya untuk bisa mengelola partai yang kita lakukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kenapa segitu ya? Pak Bendara jangan pernah bosan, Pak Adit jangan pernah lemah, dan semua kita mumpung masih semangat dengan alhamdulillah keberhasilan Partai Demokrat pasca ditolaknya gugatan petun dan MA oleh Majelis Tinggi di Mahkamah Agung. Alhamdulillah Partai Demokrat ini luar biasa. Bersama kita kuat, bersatu kita bangkit. Bersatu kita Bangkit. Demokrat! Ya! Demokrat! Ya! Demokrat! Jaya, jaya, jaya. Terima kasih. Terima kasih. Luar biasa, tepuk tangan sekali lagi. Oh ya, intro sebentar. Siap. Ada tambahan atribut bendera saja lagi. Baik, terima kasih. Buat setiap Oh, ranting. terima kasih masukannya. Nanti saya minta dibantu. Alhamdulillah bendera nggak banyak Pak. Iya. Nggak banyak, tapi mungkin 1-2 bendera ukuran 2x3 Iya. ya. Saya sudah siapkan. Ya, mudah-mudahan kalau di setiap ranting itu bisa pasang bendera satu-satu. Iya, itu. Karena saya punya stok bendera yang gede itu sedikit sih, hanya sekitar 500 bendera yang besar-besar ada di rumah. Banyak. Ya, ya. Bukan bohong Pak, kalau Pak Rahmat nggak misalkan bohong pasti dia tidak Berangkat sekarang juga Pak. Tapi ada masanya. SK ada, bendera ada. Harusnya kemarin Pak, Iya. waktu Pak Bendu nyerahin baju-baju nih. Iya, iya. Iya, baju-baju kita di seragam masing-masing. Tadinya sih pengen ya SK, ya baju, ya bendera, ya bulus bulus. Iya. Itu belakang lamun nih. Memang iringannya ke situ, Pak. Iya, bukan itu mah bukan apa-apa, bukan berapa. Tapi kan untuk keranting Pak, Iya. kalau hanya nitipin bendera tahu sendiri. Bisa mondok kantong itu juga kalau bendera tak ada mondok-mondok juga. Iya, iya. Makanya saya berbangga sama para pimpinan kami di tingkat kecamatan yang terus menerus membangun komunikasi dengan pimpinan kita yang terdepan. Ini luar biasa ya. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Oh gitu. Ya, Pak. Ya, mangga Pak Haji Ali. Terima kasih. Pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Pimpinan DPC Demokrat Kabupaten Tangerang, Pak Sekjen, Pak Sekretaris dan Pak Bendung dan rekan-rekan DPAC yang saya banggakan terkait dengan pembenahan infrastruktur partai. Tadi kita sudah akan melaksanakan plan partai setiap ranting. Saya berharap pengurus ranting juga suami istri minimal harus berKTA-isasi. Betul. Jadi jangan sampai kepengurusan di SK-nya ada, KTA-nya nggak punya. Ini kan menjadi kurang serk menurut saya. Betul. Betul Jadi, itu betul. Pas. harapan saya kalau 200 sekian ranting berKTA-isasi, minimal di pengurus itu 10 kali 2 aja udah 20 pimpinan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Haji Ali, karena kewajiban setiap kita yang mempercayakan panji-panji partai ini ke tingkat ranting. Jangankan ranting, kita pengurus DPAC saja di struktur kepengurusannya tidak boleh, tidak wajib hukumnya harus punya KTA Partai Demokrat. Ya. Ini terima kasih sudah diingatkan sama Pak Haji Ali. Kemudian ranting pun juga sama. Kalau DPAC kita ada 15 struktural, ranting minimal 10 lah gitu ya. Iya. Ya kan, ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, di bawahnya bidang-bidang yang pro rakyat 10 orang lumayan gitu kan. Kalau itu 10 KTA ini ngefek. Nanti tinggal berhitung aja ujungnya. Iya. Mau diapain nih struktural kita bisa kok. Kalau ayah Rohim kan gampang berhitungnya tak. Nah ini rasanya aman lah gitu aja. Betul. Ya Pak Kapten, silakan. Ya. Ya, jadi sebelum saya ajukan saran, Ya. saya infokan dulu kepada seluruh ketua PAC
bahwa Sepatan Timur kartu anggotanya sudah lengkap semua. Tepuk tangan dong. Jadi baru Sepatan Timurnya lengkap. Terus mohon izin pimpinan, kalau bisa pada saat penyerahan SK bendera, hadirkan semua ranting-rantingnya dan tolong unsur-unsur pimpinan seperti ketua, sekjen, dan bendahara serta anggota dewan yang ada di dapil itu mohon dihadirkan. Karena banyak ranting saya yang menanyakan ketua kita yang mana, anggota dewan kita yang mana. Bahkan mereka banyak yang mau berfoto sama anggota dewannya, cuma minta ke saya. Nah, saya nggak bisa nari anggota dewan saya untuk datang ke ranting saya. Itu saran saya. Yang kedua pimpinan. Yang pertama tadi, yang kedua, mohon apabila ke depan nanti kalau bisa ya entah sebulan sekali, entah 2 bulan sekali, unsur ketua DPC dan beserta perangkapnya serta anggota dewannya di dapil itu mohon sekali-sekali turun ke ketua PAC, kumpulkan rantingnya untuk ya walaupun itu cuma ngopi-ngopi supaya itu ada keakraban pimpinan. Terima kasih. Terima kasih Pak Kapten. Pertanyaan ini berlaku untuk semua ya. Karena kita juga sama butuh info, butuh pasukan, butuh saran ya. Ketika melakukan roadshow, semangat roadshow ini sudah jauh-jauh hari ya. Jauh-jauh hari juga sudah kita diskusikan ketika ada peningkatan kapasitas ya, peningkatan kapasitas. Ada satu program yang dilakukan oleh provinsi, alhamdulillah. Di antaranya ini ada juga sospes. Nah, fasilitasi itu bisa kita lakukan walaupun memang tidak secara terus menerus dalam satu itu, tapi momentum itu bisa kita lakukan. Jadi clear banget yang disampaikan oleh Pak Kapten Daeng untuk turun nih, tinggal koneksi waktu saja sebenarnya. Kalau misalkan di dapil sana ada dapil 3, ada dewannya Pak Cahyo, ada kita semua pimpinan, ada ketua DPC, bendahara DPC, ketua DPC-nya bisa sekali-kali bisa ada di sana, bisa sebenarnya dengan menggunakan media seperti itu. Ya, perdapil 1 dengan 5 kecamatan mengumpulkan ranting-rantingnya kan sebenarnya selesai cerita itu. Kita tinggal bekerja sama nanti dengan siapa, termasuk tidak ada Pak Nawa, bisa fasilitasi Pak Nawa di sana. Karena sejatinya melakukan roadshow di setiap dapil itu pun juga hasil diskusi. Ya, saya dengan Pak Nawa. Pak Nawa bagaimana nih begini-begini? Oh, bagus nih Pak, mendingan kita lakukan saja, wes sampai lakukan. Bagaimana caranya melakukan konsolidasi? Biarkan dapil 2 aku yang akan melakukan ini, karena banyakannya dia aja atau pimpinan dewan ya. 16 kecamatan kan, dapil A 13 kecamatan, ya sudah kita lakukan juga gitu. Mohon maaf yang belum kebagian tunggu giliran. Insya Allah saran tadi yang disampaikan oleh Pak Kapten berlaku untuk semua agar kita bisa sama-sama menjalankan kehidupan baik. Terima kasih Pak Kapten. Kemudian ada lagi tadi Satu ya. Pak Muradi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ya. Mohon petunjuk, kami khususnya Kecamatan Tiga Raksa sudah membuat domisili setiap desa Ya. tapi ada beberapa kendala Ya. khususnya yang berkaitan dengan kelurahan. Contoh misalnya kelurahan Tiga Raksa, Kadu Agung. Ya. Tapi ada beberapa desa pun yang bermasalah seperti Kadu Agung, Pasir Nangka, dan Sodong itu meminta SK dulu. Ya. Betul. Meminta SK dulu, jadi mereka menanyakan dari kelurahan atau kepala desa, Pak SK-nya mana? Kami akan memberikan domisili kalau memang SK sudah ada. Tapi yang sudah dibuatkan domisili ini sudah ada 9 desa. Alhamdulillah mereka tidak bermasalah. Mungkin kedekatan pribadi atau dia pokoknya tidak bertele-tele lah. Tapi yang 5 desa ini 2 kelurahan 3 desa ini bermasalah, artinya mereka meminta SK dulu diberikan kepada ranting baru dibuatkan domisili seperti itu. Mohon petunjuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Nur.
dan ini juga masukan bagi kami dan kita semua. Makanya kepengurusan saat ini yang masih diberikan ruang ya, harus segera kita menuntaskan nih Pak Sekjen ya, menuntaskan tugas kita agar SK di 274 desa dan kelurahan itu segera kita terbitkan ya, supaya apa? Linear administrasinya, karena setiap SK yang diterbitkan pasti di setiap ranting harus juga menerbitkan surat domisili sekretariatnya. Ya betul. Ya ada mungkin lewat via diskusi dan diterbitkan saja walaupun ranting nggak ada, gitu kan? Sorry, walaupun SK ranting nggak ada. Belum ada. Ya, tapi kan salah sebenarnya. Nggak mungkin kelurahan menerbitkan surat domisili ranting kalau SK-nya si rantingnya sendiri belum ada. Ya, ini terima kasih Pak Nur masukannya. Ranting-ranting mana Pak Haji Budi? Ya, ya. Sesungguhnya kan sudah ada semua kan ya? SK ranting itu ya. Tinggal kita menyelaraskan lagi dengan informasi sejumlah struktural dari masing-masing kecamatan ya. Nah ini mohon maaf, ini kalau pertanyaannya bagus, jadi kami mohon bantuan lagi-lagi kepada para pimpinan DPAC ya, bagi yang struktur rantingnya baru ada 3, KSB, Ketua Sekretaris Bendahara ya. Nah ini mau nggak mau ya kita harus lengkapi yang minimal 10 lah paling tidak gitu kan, 10 supaya proses untuk penerbitan SK-nya itu bisa dipercepat. Nah tapi sambil saja nih parsial maksud saya gitu kan, tidak juga kalau nunggu sebaiknya nunggu, artinya sebaiknya kita sampaikan itu langsung. Kalau udah terkumpul 274, karena enak tuh membagiinnya, tidak sepotong-sepotong, gitu. Dan ini gampang-gampang susah ini, ya. Saya paham lah apa yang dirasakan oleh teman-teman untuk nyantumin orang di SK itu juga bukan hal yang sederhana. Tapi mudah-mudahan saja karena Demokrat yang menang di MA jadi gampang. Ya. Tapi Ketua, ya. mohon izin, Ya. kalau bisa yang sudah komplit, yang sudah lengkap diturunkan aja, nggak usah nunggu yang belum lengkap. Itu Ya. saran aja Ketua. Baik, ya itulah makanya jadi pemikiran kami apa yang disampaikan tadi Pak Nuryadi dan dipertegas oleh Pak Daeng itu, apakah kami akan terbitkan secara parsial? Nanti akan diskusi di pleno pengurusan harian kita. Ya ada Pak Sekretaris, ada Pak Bendahara, ada para wakil. Kalau memang hasil rapat keputusan pleno menyetujui bahwa itu distribusikan, kenapa tidak? Yang penting ya kami ini tidak dijadikan tidak dianggap one man show. Ya, tidak mau maunya sekretaris, tidak mau maunya bendahara, tidak mau maunya ketua gitu kan. Tapi ini tim di PPH akan ngobrol, SK-nya ada yang sudah komplit ini ya. Nanti kita akan segera distribusikan. Kalau setuju, ya iya. Ya, kita distribusikan. Jadi, mohon maaf nih, masukan-masukan tadi cukup bagus. Insya Allah bagi yang sudah komplit ranting-rantingnya ya akan segera kita terbitkan, tapi distribusinya masih nunggu. Nah, bagi pengurus harian ya dengan secepatnya mudah-mudahan minggu depan kita bisa melakukan rapat pleno Pak. Ya ada Pak Ali, Pak Bendung, Pak Haji Ali, Pak Haji Budi dan teman-teman yang lain untuk mensepakati masukan-masukan dari teman-teman ini, dari para pimpinan kita di tingkat kecamatan agar tidak jadi kesalahan. Tapi teman-teman yang lain, mohon maaf yang belum komplit ya tolong juga karena kan sudah disepakati kita. Kira-kira gitu ya. Setuju Bapak Ibu ya? Setuju. Baik, terima kasih. Hal yang lainnya sampai dengan hari ini pasca Musda kita belum ada informasi kapan Muscap Partai Demokrat Kabupaten Tangerang akan digelar. Ya, informasi dari pihak pemangku kebijakan belum ada instruksi, tetapi kita karena punya ruang untuk terus melakukan konsolidasi di masing-masing kecamatan menjadi keharusan ya membina struktural kita
kemudian menetapkan struktural di tingkat wilayah kita yang menjadi binaan kita, ya, ke desa atau kelurahan, ya terus jangan sampai posisi-posisi ini kita, waduh ini muscap aja belum jelas siapa ya nanti yang akan ditunjuk oleh DPP ketuanya, kita nggak jelas. Lepaskan itu, yang penting kita bina ya yang ada di wilayah kita ya, karena ketua PAC ini punya kewenangan di situ untuk melakukan pembinaan itu. Ya, nanti siapapun yang ditunjuk oleh DPP yang menjadi pimpinan kita di tingkat DPC Kabupaten Tangerang, ya kita harus sama-sama tunduk terhadap aturan itu, karena DPP pun juga pasti ya akan menselaraskan dengan kebutuhan kita. Ya, mari kita sama-sama buktikan. Alhamdulillah ya, ada di sini Pak Adi, Pak Haji Wadi, Pak Haji Ali, ada Pak Nawa, ada saya dan lain sebagainya. Yang tentu berpikirnya adalah bagaimana secara struktural ini di masing-masing wilayah, desa, kelurahan, terlebih kecamatan, terus melakukan aktivitas menyelaraskan dengan kebutuhan-kebutuhan organisasi ya, dengan masing-masing tupoksi kedewanannya, karena fasilitasinya di situ barangkali bisa disiasatin, kira-kira begitulah. Karena kalau hanya memfasilitasi dari keuangan bendahara DPC, nggak tahu juga, saya belum saya cek juga nih, cek and balance, karena bentar-bentar masuk angin, bentar-bentar kasihan juga dia, gitu ya. Ya, jadi saya harus menyelaraskan dulu. Nah, sementara kita punya kewajiban untuk terus melakukan bina. Jadi silakan dengan sebaik-baiknya lakukan komunikasi dengan seindah-indahnya, bangun lintas kecamatan ya, komunikasi. Yang penting kita ini ada di bingkai bintang Mercy. Ya, jadi kita ini ada di bintang Mercy. Jangan mudah kita dikotak-kotakan, jangan mudah kita dikompor-komporin gitu kan. Jangan mudah kita ngomporin sendiri juga. Nanti ngomporin sendiri bakal sendiri ada konfliknya, gitu kan. Tapi semua kita punya tanggung jawab untuk membangun komunikasi yang saling menguntungkan, intinya gitu. Yang kedua yang saling melengkapi, yang ketiga adalah yang saling bekerja sama membesarkan Partai Demokrat yang sudah besar ini. Saya rasa itu Bapak-bapak tinggal tunggu nanti instruksinya bagaimana hajat untuk muscap dilakukan, gelarannya kapan. Jujur saja sampai dengan hari ini saya, Pak Adi, Pak Haji Wadi dan teman-teman pengurus di tingkat kabupaten belum mendapatkan instruksi untuk segera dilakukan. Terusan saya ngobrol-ngobrol juga, ternyata katanya untuk SK DPD pun juga belum turun, tapi nggak tahu juga udah turun apa belum, saya nggak tahu juga. Tapi Ketua, ya, terkait muscap udah ada nama-nama belum Ketua? Nama apa? Nama-nama calon ketua DPC. Ada kemana? Yang akan besok ditunjuk. Udah ada nama belum? Kalau besok ditunjuk belum ada nama. Belum ya? Kalau jadi masih sumir. Kalau belum ditunjuk belum ada. Tapi kalau yang mau mencalonkan diri, ya kalau yang mau mencalonkan diri, saya Deddy Sutardi siap mencalonkan diri jadi mencalonkan ya. Boleh nanya Pak Sekjen nyalon nggak? Pak Bendung. Oh, iya. Gimana? Itu sih Pak Tua. Iya. Ini kita dari tadi udah ini istilahnya, mohon maaf, boleh izin? Ya. Mohon maaf, Pak Sekjen, Pak Bendung, Pak Tua. Kamanina ini udah asar belum, maghrib juga udah mau dekat. Ya, ya. Mungkin kita jangan terlalu lebar. Ya, justru itulah karena tadi ada pertanyaan seperti itu, apakah sudah ada nama-namanya? Belum ada. Yang berhak menunjuk adalah DPP. Tapi ya, karena ini sudah ada penanyaan tadi, saya bilang saya menawarkan diri. Saya ya, kalaupun dimungkinkan, saya akan kembali nyalon ketua DPC. Tepuk tangan dong. Baru nyalon. Karena apa? Yang nunjuk itu DPP, Pak. Gak apa-apa, kita punya semangat kan gitu. Iya. Yang tunjuknya lain ya urusan DPP, tapi kan kita sudah sama-sama di sini membangun komunikasi dan sebagainya. Oke, mohon dipahami semua. Mudah-mudahan selalu diberikan kemudahan, kesehatan, Amin. saling melengkapi.
rapi, membangun komunikasi yang baik dan terbaik buat kita. Amin. Partai Demokrat. Amin. Pak Ustaz Agus terakhir, ya mohon izin saya batasi Pak Adil, Pak Haji Wali, Pak Haji Ali. Saya tidak kasih ruang bicara saat ini karena sudah menjelang maghrib. Untuk doa penutup Pak Ustaz Agus, pertama